Wow, luar biasa. Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live YouTube sekarang teman-teman ya, gara-gara Instagram gue ke-ban. Instagram gue tuh keblokir oleh oknum-oknum yang nggak jelas ya. Jadi sekarang kita akan live di YouTube. Oke, gue sudah lama nggak live YouTube ya, udah lama banget nggak live YouTube. Jadi masih belajar-belajar lagi nih teman-teman ya. Masih belajar-belajar lagi nih ya. Ini kalau ada chatting gimana caranya nih ya? Kalau ada chatting gimana caranya nih? Kalau ada orang mau chatting, gue nggak ngerti guys. Oke, oh di sini ada nih top chat, live chat, super chat, non. Mana top chatnya? Oke, ditambah top chat. All messages are visible, top chat. Nggak ngerti gua. Gimana caranya guys? Oke, gimana caranya untuk chatting? Nggak ngerti gua caranya teman-teman ya. Nggak ngerti gua caranya gimana untuk chatting. Coba gue lihat dari sini. Coba gue lihat dari sini ya. Dari YouTube gue sendiri ya. Gue nggak ngerti caranya nih. Udah lama soalnya guys. Oh, ada yang watching ya. Udah lama soalnya. Oke, ada yang watching tapi chattingnya nggak ada. Chattingnya nggak muncul. Oke, chatting nggak muncul. Oke guys, nggak apa-apa ya. Seperti biasa, gua perlu disclaimer dahulu di awal guys ya. Oh ada nih, Bapak Serenity Santes, Om Sabi ada kok. Wah luar biasa. Terima kasih teman-teman ya. Halo semuanya. Wah luar biasa. Mantap ya, mantap, mantap. Oke teman-teman, kita walaupun Instagram kita dihilangkan oleh oknum, nggak apa-apa. Kita lanjut ke YouTube. Kalau YouTube sudah diblokir, kemana kita nanti ya? Oke teman-teman, seperti biasa gue mau disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya, kalau ada yang salah langsung lu sampaikan di komentar guys. Oke. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya guys ya, tetapi teman-teman semua mesti paham bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya guys ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu hal pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Oke, teman-teman awal akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram atau live YouTube Pajak Smart ya di hari Senin jam 8 malam. Oke, berhubung Instagram sudah dihilangkan, jadi kita masuk ke YouTube. Nah, kita masih promo dulu teman-teman ya. Kita promo dulu nih. Buat teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak ya, lu takut dengan petugas pajak, lu takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam, takut dihilangkan Instagram lu, atau takut diapa-apain ya. Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman, mungkin lu cocok ikut ke program PSTP gue. Program siapatakutpajak.com guys ya, akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys. Oke, untuk ada promo khusus nih bulan ini ya. Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya di PSTP, grup Telegram. Kita bisa diskusi langsung dengan gua tanpa batas waktu. Dan kita akan bertemu langsung secara online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya, khusus hanya untuk member PSTP saja. Dan ada bonus, PSTP batch 6 ini ada bonus teman-teman ya. Ini adalah yang terakhir di tahun ini ya. Terakhir tahun ini ada bonus, teman-teman bisa diskusi langsung dengan gua one on one private selama 45 menit ya. Satu kali aja. Oke guys, manfaat masa promo ini hanya di bulan ini ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com guys ya. www.siapatakutpajak.com. Silakan bergabung sana guys. Sampai jumpa. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas dulu nih teman-teman ya. Akun IG gue hilang. Siapa yang masih berani melawan oknum pajak? Siapa yang masih berani gembar-gembor reformasi pajak? Siapa yang masih dengan arogannya mau bilang reformasi perpajakan? Siapa yang masih berani? Oke, kalau masih berani silakan tulis lu di situ. Kalau masih berani ya, silakan ditulis. Besok hilang Instagram lu teman-teman ya. Oke, teman-teman ingat, kita masih ingat ya, ketika seorang pejabat pajak atau siapapun dilaporkan oleh warga negara, dia punya dua opsi. Oke, ketika seorang pejabat yang digaji
gajinya pakai uang rakyat. Kan gaji mereka pakai uang rakyat, teman-teman ya. Gaji pejabat pakai uang rakyat. Ketika mereka diadukan oleh warga negara, mereka punya dua opsi. Opsi pertama adalah introspeksi diri. Sadar, berubah, perilakunya berubah. Akibatnya apa? Negara lebih baik. Oke? Akibatnya negara lebih baik. Oke. Yang kedua, opsi yang kedua adalah dia tetap arogan, tetap bersifat arogan, tetap sombong, tetap berkuasa, tetap memaksakan kehendak pribadinya dia. Oke, dia punya dua opsi itu ketika dia diadukan. Nah, kali ini gue ketemu oknum yang nomor 2, teman-teman ya. Kali ini gue ketemu oknum yang nomor 2. Dia tidak merasa bersalah sama sekali, tidak chatting gue nggak dibalas, dia nggak merasa bersalah, kemudian tiba-tiba naik ke pemeriksaan dia nggak merasa bersalah, kemudian dia dari ke AR berubah menjadi ketua pemeriksaan tidak merasa bersalah, kemudian pemeriksaan kemarin juga dia tidak lakukan sama sekali, dia juga tidak merasa bersalah. Tiba-tiba ada muncul SPHP. Pemeriksaan tidak dilakukan, kami tidak ada pertemuan, tidak ada pembahasan awal, nggak ada pembahasan akhir. Tiba-tiba muncul SPHP atau hasil pemeriksaan. Oke, nggak ada malu teman-teman ya, nggak perlu malu nih. Oknum-oknum ini teman-teman ya. Ketika gue tanya dasar aturan, nggak bisa dijelaskan juga. Makin bingung. Jadi alhasil gue nggak tahu teman-teman ya, oknum ini apakah dapat dukungan dari teman-teman dia sesama oknum kah atau bagaimana? Nah, cilakanya teman-teman, sesama oknum ini nggak pakai otak gitu loh, nggak pakai argumen, nggak pakai pendapat, tapi langsung menyerang secara brutal. Oke, dia langsung bikin sampah di komentar video gua, sampah di Instagram gua, dan akun IG gua dihilangkan ya, di-ban ya. Bukan kasih argumen yang bisa melawan argumen gua, enggak. Dia rame-rame melaporkan IG gua, mungkin dia lapor sebagai pedagang narkoba, atau dia lapor sebagai melanggar HAM atau melanggar apa gitu ya. Nah, tiba-tiba Instagram gua dihilangkan. Ini sudah ketiga kalinya teman-teman ya. Instagram gua sudah 3 kali dihilangkan oleh oknum. Kali ini yang ketiga. Dan kali ini belum selamat. Sebentar lagi mungkin dikubur teman-teman ya. Oke. Ini perilaku preman teman-teman ya. Ini perilaku preman. Ingat teman-teman, DJP bukan tempat berkumpulnya para preman guys ya. Oke. Apa iya? Nggak tahu juga ya. Kita ulang. DJP bukan tempat preman untuk berkumpul. Oke. Atau iya? Gimana teman-teman? Coba dibalas. DJP bukan tempat untuk para penjahat atau koruptor berkumpul. Oke? Apa iya? Coba teman-teman, tolong dikasih argumennya. Oke. Teman-teman bisa jawab teman-teman ya, bisa jawab sendiri ya. Betapa mengerikannya teman-teman perilaku oknum ini teman-teman ya. Betapa berbahayanya ketika lu mau melawan arus. Ketika lu mau melawan para oknum ini ketika tidak diviralkan. Oke? Sudah viral aja, nggak selamat juga tuh akun gue. Apalagi yang belum viral teman-teman ya. Apalagi yang sudah dibicarakan di ruang tertutup. Waduh, nggak selamat guys. Yang dibicarakan di ruang terbuka aja nggak selamat, apalagi di ruang tertutup, ya cilaka teman-teman ya. Dan pertanyaan kita, kenapa Bu Sri Mulyani diam sampai hari ini? Apakah lu pikir Bu Sri Mulyani sebodoh itu? Apakah lu pikir Bu Sri Mulyani selugu itu? Oh, Bu Sri Mulyani mah nggak tahu, dia mah ngurusin negara, dia mah nggak ngurusin kita ini. Apakah lu pikir begitu guys? Tentu Anda tidak sebodoh itu ya. Tentu kita semua tidak bodoh-bodoh amat lah ya. Untuk kita paham, orang-orang tuh tahu kok. Mereka tahu, tetapi ada pembiaran. Oke, kita menduga teman-teman ya, ada pembiaran terhadap oknum-oknum seperti ini ya. Kalau belum viral, kalau belum ada anak orang masuk rumah sakit, kalau belum ada artis kayak Soleh Solihun kemarin yang bikin rame gitu ya, ya dibiarin aja dah, sama-sama tahu gitu ya. Jeruk jangan makan jeruk gitu ya. Nah, gitu guys ya. Oke. Oke, itu guys ya. Itu pembukaannya. Dan luar biasa nih, gue juga baru tahu nih. Ini seru juga ya, di live Instagram seperti ini seru ini ya. Oke teman-teman, kita akan berusaha membalas pertanyaan apabila ada yang bertanya teman-teman ya. Silakan ditanyakan langsung di kolom chatting dan gue akan langsung jawab seperti biasa. Seperti live Instagram seperti biasa teman-teman ya. Kita jangan kalah sama oknum. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan, ada dari Om Sabi, Pak Serenity, terima kasih ya. Bapak William S. Selamat malam Pak Awan, malam Pak William. Tolong tanya, apakah seorang WPOP tidak pembukuan wajib menyerahkan mutasi bank saat pemeriksaan? Apa dasar hukumnya? Jawaban saya tidak wajib. Ya, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah saya nggak mau ngasih aja.
Kenapa? Karena saya tidak pembukuan. Gitu ya, simpel. Jadi gini, ibaratnya apa ya? Ibaratnya apa ya? Eh, Kalau gue nggak minum kopi, terus gue nggak kasih lu bubuk kopi, salah nggak gue? Ya nggak salah, kan gue nggak minum kopi, ya kan? Nah, gue tidak pembukuan. Ciri-ciri orang tidak pembukuan adalah gue tidak menyimpan data, gue tidak menyimpan dokumen, gue tidak menyimpan invoice, gue tidak menyimpan buku rekening. Lagi pula rekening gue juga banyak, rekening gue juga berganti-ganti nomor rekeningnya, dan rekening gue tidak bisa gue pertanggungjawabkan secara bisnis. Maksud gue gimana? Di dalam rekening ini ada uang masuk dari bapak gua, dari ibu gua, dari teman gua yang bukan penjualan. Itu hal yang biasa toh? Itu hal yang biasa. Kenapa itu terjadi? Karena gua tidak pembukuan. Gitu. Nah, ketika nanti buku rekening itu dibuka di hadapan petugas pajak, gua sudah tidak ingat dulu itu mana yang omset, mana bukan omset, mana yang penjualan, mana bukan penjualan. Gua tidak bisa mengingat itu. Oke? Kalau gue tidak bisa mengingat, apa akibatnya? Akibatnya orang pajak tidak peduli, ya kan? Orang pajak tidak peduli, semuanya akan dianggap omset. Yang nggak bisa begitu dong caranya. Oke? Nah, itu pendapat gue pribadi ya. Kita tidak pembukuan. Oke? Kemudian, data rekening adalah data pribadi, privasi. Oke? Orang pajak tidak bisa pakai data ini. Kalau orang pajak mau mencari omset gua, silakan cari. Contohnya adalah eh, data pembelian, kan konkret tuh. Data pembelian, faktur pajak pembelian kan konkret, sudah banyak orang kena ya. Atau data invoicing. Mungkin dia punya data invoice gue, silakan dibuka. Gue pernah buka invoice ke siapa saja kan jelas. Atau gue pernah buka faktur pajak. Atau gue jualan di marketplace. Nah, kan gampang tuh. Marketplace, gue punya jualan berapa nilai penjualan gue kan sudah jelas. Itu adalah omset, sudah clear semuanya. Gitu. Tetapi kalau data rekening nggak bisa dipakai. Tidak ada satupun undang-undang yang mengatakan mutasi bank uang masuk adalah sama dengan peredaran bruto sesuai dengan PP 55. Tidak ada undang-undang ngomong seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan bodoh jadi wajib pajak. Jadi ibaratnya mereka punya pistol tapi nggak punya peluru. Lu jangan kasih peluru ke dia, teman-teman ya. Kita jangan kasih peluru. Kita tanya ke petugas pajak, lu punya peluru apa buat nembak gua? Gitu. Oke? Di undang-undang sudah tertulis dengan sangat jelas, teman-teman ya. Di undang-undang sudah tertulis dengan sangat jelas. Jika petugas pajak menemukan bukti yang jelas, maka warga negara tidak perlu membuktikan sebaliknya. Jika petugas pajak sudah punya bukti yang terbukti dengan jelas, yang sudah teruji, maka warga negara tidak perlu membantah. Itu sudah langsung otomatis menjadi dasar hukum. Gitu. Tetapi mutasi bank tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk pemeriksaan. Nggak bisa. Kalau orang pribadi ya, kalau badan berbeda. Kalau badan kan dibentuk untuk usaha, yaitu badan dibentuk untuk berusaha, bukan untuk yang lain. Oke? Gara-gara badan dibentuk untuk usaha, maka seluruh rekening itu adalah rekening usaha. Oke? Kalau di dalam rekening bank itu, PT itu ada yang bukan usaha, si PT mesti membuktikan. Kewajiban membuktikan ada di PT. Karena si perusahaan itu dibentuk untuk berusaha. Sedangkan pribadi gue tidak. Pribadi gue itu bercampur aduk antara usaha dan bukan usaha. Dan gue tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena gue sudah lupa. Gitu. Oke? Kita kasih bukti lainnya. Di SPT tahunan orang pribadi, apakah ada lampiran untuk memasukkan mutasi rekening? Kan tidak ada. Gitu. Tetapi kalau SPT badan, ada. Namanya buku besar. Oke, di dalam SPT badan ada kelengkapan yang namanya buku besar. Di situ ada mutasi bank. Oke, kalau SPT orang pribadi tahunannya tidak ada yang namanya mutasi bank di situ. Artinya apa? Artinya negara tidak minta kita mutasi bank. Negara tidak minta mutasi bank di dalam SPT tahunan orang pribadi. Itu sudah bukti bahwa negara tidak menjadikan itu sebagai bukti, sebagai dasar. Ya, selesai. Gitu. Oke, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Memang nggak ada dasar hukumnya itu. Nah, oke. Coba teman-teman ingat, di pengadilan pajak pernah nggak orang pribadi dipermasalahkan rekening bank? Nggak pernah, teman-teman, tidak ada. Dan gua kalau sampai besok ditolak nih ya, kalau besok gua ditolak sama si oknum, gua akan masukkan ke pengadilan pajak dan akan jadi kasus pertama di Indonesia yang namanya mutasi bank dipakai dalam pengadilan pajak yang pasti akan ditolak oleh hakim. Oke. Oke, Pak William, thank you Pak William. Semoga terbantu ya. Bapak Serenity San, ada kok chatnya. Oke, thank you. Ibu Serenity San, oh ya, Ibu Serenity. Halo Bu, ya, halo Bu.
Bapak Jendi Ardiansyah. Wah, besok nggak bisa live IG dong, Pak. Mudah-mudahan besok pagi IG gue sudah pulih, sehingga kita bisa live IG. Kalau IG gue tidak pulih, kita akan live YouTube, teman-teman ya. Jadi, satu pintu ditutup, kita ada pintu yang lain. Oke? Sekarang kita masih ingat, teman-teman. Apa sih tujuannya kita live ini? Tujuannya adalah untuk transparansi, teman-teman. Untuk negara lebih baik. Bukan untuk mencelakai si petugas pajak. Enggak. Ya, kalau dia berintegritas, ya kita terbuka aja untuk umum, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Wajib pajak sudah minta untuk terbuka. Wajib pajak sudah minta untuk terbuka. Kita mau terbuka. Oke? Kalau petugas pajak itu berintegritas, nggak ada alasan untuk dia tidak mau terbuka untuk umum. Nggak ada alasan. Gue bingung mereka itu pakai alasan itu. Oke? Tidak ada alasan. Justru mereka senang kalau itu dibuka untuk umum. Oke? Supaya terbukti bahwa mereka benar. Supaya terbukti bahwa mereka berintegritas. Gitu teman-teman ya. Oke. Kita lihat di Amerika Serikat, polisi itu punya kamera di sini. Oke? Teman-teman ingat ya, kasus-kasus belakangan di Amerika kan banyak sekali kasus itu ketahuan gara-gara rekaman. Oke, polisi di Amerika Serikat punya rekaman di sininya, di meja dia ketika dia bertugas. Artinya apa? Negara menginginkan transparansi. Negara tidak mau sembunyi-sembunyi. Nah, kita di Indonesia juga harus begitu. Ya, kalau dalam rangka pelayanan publik harus terbuka untuk umum. Oke, terlebih-lebih lagi si wajib pajaknya, si orangnya nih yang punya data ingin terbuka untuk umum. Gitu ya. Jadi, gue tidak menemukan sebuah logika di mana orang pajak itu mau memaksakan untuk tidak boleh live. Nggak ketemu gue logikanya. Tetapi memang orang-orang atasannya itu loh yang memaksakan. Oke, thank you Bapak Jendi. Bapak Yeas bikin IG cadangan kok awan. Kita sudah bikin IG cadangan gitu ya. Tetapi kalau oknum-oknum ini tetap bekerja dengan seperti itu, percuma. Kita bikin IG lagi, nanti diblokir lagi. Ya, bikin IG lagi, diblokir lagi. YouTube gue pernah diblokir loh dulu. YouTube gue tuh pernah diblokir seminggu kayaknya deh. Gue baru bisa pulih lagi. Nah, IG gue itu cepat sekali. Begitu diblokir, dipulihkan lagi dalam waktu 3 hari, blokir lagi, pulih lagi 3 hari. Nah, sekarang diblokir lagi. Nggak tahu di kapan pulihnya. Ya, thank you Pak ya, semoga terbantu. Bapak Aryo Pekik terpotong, terhilangkan message-nya. Ibu Maria Jessica, malam kawan. Mau tanya, kalau pembuatan PTP baiknya awal tahun atau tidak ada pengaruhnya? Menurut saya nggak ada pengaruhnya sih, Bu. Jadi PTP itu kan, kalau kita bikin di akhir tahun seperti sekarang ini, kita kan bisa pakai 4 tahunnya itu cuma dapat 3 tahun doang, gitu kan. Kan 4 tahunnya kan sayang, tinggal akhir tahun nih. Boleh-boleh aja kalau Ibu mau bikinnya awal tahun, supaya Ibu dapat 4 tahunnya itu full kan. Ibu kan maunya 4 tahunnya full nih, 2024, 25, 26, 27 kan, 4 tahun boleh. Kalau Ibu buat sekarang, berarti kan 4 tahunnya itu kan 2023, 4, 5, 6. Cuma sampai 2026 gitu sih, Bu. Tapi pada dasarnya bebas aja sih, Bu. Oke, kan tahun depan bisa bikin lagi. Nah, semoga terbantu Bu Maria. Oke, Bapak Aryo Pekik, info untuk Bapak William. Di luar wajib atau tidak, itu sarana untuk tahu aliran dana wajib pajak, karena wajib pajak tidak catat cenderung tidak hafal transaksi yang telah dilakukan. Betul Pak Aryo, justru karena tidak hafal, makanya data itu nggak bisa dipakai. Gitu. Kalau wajib pajak hafal, maka data itu boleh dipakai. Oke, contohnya pada perusahaan. Perusahaan wajib menghafal dalam bentuk catatannya, dalam bentuk jurnal, apa-apa aja sih uang masuk dan uang keluarnya, wajib kalau perusahaan. Kalau kita tidak wajib, karena kita tidak wajib, kita tidak hafal. Karena kita tidak hafal, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Kita nggak tahu mutasi bank ini uang masuk dari mana, untuk apa, dari siapa. Kita nggak ingat. Kalau kita nggak ingat, si oknum nggak peduli. Semuanya akan dianggap omset. Itu kan curang. Nggak boleh begitu caranya. Gitu sih. Jadi itu sih intinya. Nanti kita akan perdebatkan di pengadilan ya. Kalau memang dimasuk pengadilan, bisa apa nggak sih mutasi bank orang pribadi dipakai? Kalau bisa, cilaka teman-teman ya. Karena kita semua akan kena semuanya. Kenapa? Karena kita semua mungkin pernah punya mutasi bank di mana ada uang masuk yang bukan omset, di mana kita tidak ingat lagi itu barang apa, dari mana. Kita sudah nggak ingat. Cilaka teman-teman ya, cilaka, bisa cilaka. Oke, Pak Aryo Pekik, terima kasih Pak Aryo, semoga terbantu. Nah, Pak Aryo message retracted. Jadi buat Pak Aryo, jangan khawatir Pak Aryo ya, siapapun teman-teman, siapapun Pak Aryo, nggak usah khawatir berpendapat. Jangan Bapak berpendapat terus dihilangkan lagi message-nya. Nggak usah khawatir.
Berpendapat aja Pak, berpendapat aja. Negara ini adalah negara demokrasi Pancasila. Kita boleh berpendapat Pak. Walaupun Bapak anti pada saya, nggak masalah. Walaupun saya anti pada Anies nih, saya nggak keberatan kalau ketemu dia gitu lah. Walaupun gue tidak suka Pak Anies, contohnya ya, gue tidak masalah kalau mau ketemu dia gitu. Dan gue akan ketemu dia nanti. Kalau dia sudah buka posko kampanye ya Pak Anies contohnya, gue kan nggak suka dia ya. Tetapi gue akan datang dan gue akan tanya gimana argumen lo untuk negara lebih baik dan sebagainya gitu. Jadi kita bermusuhan secara ideologi boleh, tetapi kita janganlah bermusuhan secara pribadi. It's not personal, oke? Ibu, ini tidak personal. Jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang personal gitu, teman-teman ya. Nah, oknum-oknum itu menjadikan ini hal yang personal. Jadi cilaka gue diserang, gitu ya. Jadi Pak Aryo nggak usah khawatir, sampaikan aja argumen, kita terbuka untuk umum, gitu teman-teman ya. Nggak usah khawatir. Cuman ya kadang-kadang ada pejabat yang ketakutan, nanti ketahuan atasannya, nanti repot. Nah, gue rasa sih nggak inilah ya, kita mau negara lebih baik kok. Kita mau negara lebih baik, kita harus berani berpendapat. Oke? Thank you Pak Aryo, sangat terbantu. Bapak Wulananda, waduh, saya ketinggalan kronologinya Pak. Nggak usah khawatir, Ibu tinggal nonton YouTube gua di pengaduan 19 sampai hari ini. Oke, pengaduan pajak nomor 19 sampai hari ini ya. Terutama pengaduan pajak nomor 24. Itu luar biasa ya. Pertama kali di Indonesia, pemegang rekor muri, belum sih ya. Pertama kali di Indonesia dalam 78 tahun merdeka ya, kita terbuka untuk umum. Dan petugas pajak si oknum-oknumnya memperlihatkan dengan vulgar bagaimana perilaku mereka, arogansi mereka dipertontonkan dengan telanjang, tidak tahu malu teman-temannya. Bahkan gue diadukan, nanti gue akan bikin cerita yang lain ya, bikin video lain, gue diadukan ke organisasi gue oleh si oknum. Oke. Bapak Aryo, terhilang message-nya. Oke Pak Aryo, nggak usah khawatir Pak, kita berdiskusi saja Pak, mau pro mau kontra nggak ada masalah Pak, ini negara demokrasi, jangan khawatir Pak. Oke, Ibu Maria Jessica, kok mau tanya, kalau PTP berlaku 3 atau 4 tahun ya sejak pembuatan? Jawabnya 4 teman-teman ya, PTP itu sama seperti CV 4 tahun teman-teman ya, PTP adalah 4 tahun masa PP 55-nya, masa UMKM 0,5%-nya, oke? Buat teman-teman yang dulu bikin PTP tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu masih 3 tahun, tidak masalah. Tetaplah pakai 4 tahun. Karena aturannya ngomong 4 tahun. Oke teman-teman ya. Jadi kayak gue nih, gue bikin PTP itu sudah 1-2 tahun yang lalu, itu surat keterangan gue masih 3 tahun. Sampai Desember 2024 kalau nggak salah ya. Tetapi gue tetap pakai 2025. Sampai Desember 2025 masih gue pakai karena aturannya ngomong 4 tahun. Oke, kita lupakan mengenai suket 3 tahun. Yang benar adalah 4 tahun ya. PTP itu bisa 4 tahun pakai UMKM 0,5%. Oke, semoga terbantu Bu Maria. Bapak Dedi Ardianto, malam kawan, malam Pak Dedi. Kalau buat modal dalam PTP yang dicantumkan dalam AHU, apakah wajib disetor uang sebesar modal tersebut? Menurut gue tidak wajib, tetapi berhubung ini barang fleksibel, ya menurut gue nggak perlu Bapak paksakan gitu. Kalau nggak ada uang 1M, ya tidak perlu ngomong 1M, ya sesuai aja. Kalau emang Bapak cuma punya uang 100 juta, ya lapor 100 juta. Kalau saya 10 juta loh. Saya bikin PTP modalnya 10 juta, dan gue setor 10 juta. Nggak ada masalah. Ya gitu teman-temannya. Tidak perlu dipaksakan. Karena nanti itu bisa berubah, modal itu bisa berubah-ubah. Karena menurut gua PTP ini sama seperti CV, modal bisa berubah-ubah, bisa naik turun. Kan kita nggak punya akte. Kalau kita tidak punya akte, maka tidak ada kekuatan hukum mengenai setoran modal. Nanti bisa berubah-ubah, mau naik boleh, mau turun boleh, dan di AHU itu bisa berubah. Tinggal bayar 50.000 lagi. Gitu Pak Dedi ya. Ya Pak Dedi ya. Semoga terbantu Pak Dedi. Bapak Yas, kok saya pernah pemeriksaan, kalau nggak kasih buku rekening, disuratkan diancam bukper. Akhirnya KPP minta datanya ke bank langsung. Oke, yang pertama adalah di surat diancam bukper. Apakah ada tulisan di surat? Jika jika wajib pajak tidak memberikan buku rekening, kami akan bukper. Ada nggak surat kata-kata itu? Jawabannya tidak ada, teman-teman ya. Itu persepsi di kepala kita, teman-teman ya. Itu persepsi kepala kita. Tidak ada tulisan itu di bukper. Kalau ada, tunjukin ke gua. Oke? Kalau ada tulisan itu, kita tanya kepada petugas pajak. Dasar hukumnya apa, Pak? Memang ada di undang-undang bilang, jika wajib pajak tidak memberikan buku rekening, maka akan jadi indikator untuk bukper. Nggak ada, teman-teman ya. Nggak ada. Kita mesti paham dulu, teman-teman, hukum ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, kalau nggak salah. Pasal 3 kalau nggak salah ya. Gue sudah baca Undang-Undang Dasar nih, teman-teman ya. Kita udah ngomong bahasa Undang-Undang Dasar nih. Udah gaya benar bahasanya ya. Di Undang-Undang Dasar negara Indonesia adalah negara hukum. Nggak boleh pakai suka-suka bapak lu, nggak bisa. Nggak bisa suka-suka mbah lu, nggak bisa ya.
Bukper itu apa? Bukper adalah tindakan untuk mencari alat bukti, minimal 2 alat bukti untuk terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Oke? Wajib pajak tidak memberikan buku rekening, apakah sebuah alat bukti? Bukan, teman-temannya, bukan. Bukan, teman-temannya, bukan ya. 2 alat bukti harus ditemukan dalam rangka melakukan bukper, teman-temannya, untuk naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tidak ada itu hal seperti itu. Jadi jangan bodoh, teman-temannya petugas wajib pajak, jangan terlalu bodoh. Oke, jangan dikit-dikit dibilang bukper kita ketakutan, enggak, teman-teman ya, enggak perlu. Oke. Kemudian dia bilang, akhirnya KPP minta datanya ke bank langsung. Bagus, ya. Kalau KPP minta datanya ke bank, ya bagus, silakan. Kalau datanya kebuka, kita bahas. Nah, begitu data kebuka kita bahas, kita mau tanya, lu minta ini ke bank, dasar hukumnya apa? Pakai undang-undang apa? Lu minta data privasi gua ke bank? Kita permasalahkan di situ. Nggak sembarangan dong. Nggak boleh sembarangan, itu data privasi. Oke, kita gugat nanti ke pengadilan. Kalau sampai lu bikin surat palsu atau bikin tanda tangan gue dipalsukan, kita gugat pidana masuk polisi. Oke? Gitu teman-teman ya. Nah, anyway, kalaupun data bank itu betul-betul ada, tetap gue tolak. Karena alasannya gue tidak pembukuan. Jadi, dan terbukti juga dari SPT tahunan orang pribadi, di SPT tahunan orang pribadi tidak ada meminta buku mutasi bank. Artinya apa? Mutasi bank bukanlah dasar dalam pelaporan SPT tahunan. Oke, berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan, mutasi bank itu ada di dalam buku besar dan tercermin di dalam laporan keuangannya si perusahaan yang dilapor di pajak. Oke, itu saya mengatakan bantu Pak Yeas. Bapak Ahmad Julfikar. Lawan Pak Awan, aku support orang-orang idealis. Terima kasih Pak Ahmad. Gue bukan idealis teman-teman ya, gue bukan idealis. Gue orang yang cinta damai. Oke, gue orang yang cinta damai. Tapi gue sudah berusaha ngomong baik-baik sama si oknum ini. Gue sudah berusaha ngomong baik-baik, tapi dia nggak jawab chatting gue. Segitu arogannya mereka ini. Dan gue sudah kasih tahu, kalau lu nggak balas gue lagi, gue akan adukan lu ke pengaduan. Dia juga nggak peduli. Dan gue adukan. Gitu teman-teman ya. Seandainya dia cegat gue, seandainya dia cegat, oke Pak Wan kita ngobrol baik-baik yuk. Gue pasti terima. Oke Pak Wan, kita ngobrolin baik-baik yuk. Pasti gue terima, teman-teman. Gua orang cinta damai. Tetapi kalau orang-orang seperti ini dibiarin, yang arogansinya nggak ketulungan gitu ya, sulit teman-teman. Negara ini mau lebih baik kan? Kita mau lebih baik ya. By the way, gue dukung Pak Mahfud ya. By the way teman-teman, gue dukung Pak Ganjar, Pak Mahfud. Karena kita mau benerin hukum. Menurut gue pribadi ya, hukum adalah nomor 1 yang harus ditegakkan dahulu kalau lu mau benerin negara ini. Nomor 2, pendidikan. Hukum dan pendidikan nih, 2 ini nih. 2 ini yang bikin kita ketinggalan 100 tahun nih dari negara-negara lain. Oke, thank you Pak Ahmad. Bapak Ahmad lagi, Ibu Maria Jessica, mulai ada MPP dianggap 1 tahun. Iya betul ya. Jadi yang bikin PTP maka di tahun ini juga dianggap tahun pertama gitu. Nanti tahun kedua, ketiga, keempat sampai Desember gitu ya. Thank you Pak Ahmad Julfikar. Enaknya di sini ya. Di sini enak bisa saling nge-tag orang ya. Enak ya. Seru sih. Ibu Serenity, maju terus kok. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bapak Wakwau. Semangat kok, besok siap meramaikan live-nya. Siap, terima kasih Pak Wakwau. Kita ramaikan teman-teman. Kita viralkan, kita ramaikan untuk apa? Bukan untuk mencelakai orang. Kita mau negara ini lebih baik. Kita mau transparansi. Kita mau seluruh Indonesia itu melihat bagaimana sih proses pemeriksaan itu terjadi. Oke? Karena pemeriksaan ini adalah hal yang mungkin terjadi pada Anda, pada gua, pada siapapun ya. Karena ini hal yang mungkin terjadi pada semua orang, alangkah baiknya kita buka untuk umum. Kita pengen semua orang melihat bagaimana sih proses pemeriksaan itu terjadi. Bukankah itu hal yang bagus, teman-teman? Kenapa mau disembunyikan? Kenapa Anda nggak mau terbuka untuk umum? Bingung kan lu? Apakah mau diminta uang? Apakah mau koruptor di situ? Kan enggak. Rasanya sih enggak lah ya. Gue percayalah sama teman-teman pajak harusnya enggak ya. Kan udah ketangkap yang koruptor. Oke. Lanjut, Bapak Wulananda. Ibu Wulananda. Pak Awan izin tanya terkait OSS. Kalau UMKM lupa lapor LKPM semester 1, apa yang sebaiknya dilakukan Pak? Saya baru bikin perizinan UMKM OSS Januari 2023. Saran saya sih Bu, laporkan sekarang aja, nggak ada masalah ya. Gua juga nggak lapor LKPM, karena ini bingung laporan ini buat apa nggak ngerti.
isi juga pasti asal-asalan dong. Kemudian kalau nggak lapor apa konsekuensinya? Nggak ngerti semua, nggak jelas ini laporan. Kenapa sih nggak semua dikumpulin di satu tempat aja gitu loh? Dikumpulin di satu tempat, namanya laporan pajak atau laporan apa gitu. Ya udah, yang namanya urusan dengan government, lapor di satu tempat ini selesai. Ini ada laporan pajak, ada laporan LKPM, ada nanti laporan ke Kemendak, ada laporan apa lagi? Repot ya Indonesia ini ya. Kan kita ini kan prinsipnya kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang kan gitu prinsipnya ya. Itu Bu Wulan, silakan dilaporkan sekarang nggak ada masalah menurut saya sih. Bapak Ahmad Zulfikar, aku juga lagi urus company baru karena yang lama angsuran PP25 tidak mampu nutup laba kena pajak. Oke Pak, ya mau gimana lagi ya. Bapak Ahmad, Ibu Wulan, aku juga belum lapor OSS. Iya, saya juga nggak lapor OSS. Itu LKPM itu apaan itu? Dulu gue lapor rutin ya, tapi lama-lama gue nggak lapor, males. Ini apa sih ini? Semua orang lapor LKPM, pasti lapor asal-asalan. Coba gue tanya, siapa yang lapor LKPM itu dengan benar? Nggak ada. Segitu panjangnya, segitu ribetnya. Mau lapor yang benar? Aduh, udah deh skip aja, tiba-tiba sudah lapor selesai gitu. Bingung gua, negara ini tuh. Yang bisa bikin mudah malah bikin gampang, bikin sulit gitu ya. Oke. Bapak Muhammad Sadam, kayaknya kalau diterapkan di Indonesia belum bisa Bang. Apa tuh Pak? Hukum kah? Hukum kah? Oke, makanya kita tunggu Pak Mahfud MD jadi Wakil Presiden. Kita penuh harapan, teman-teman ya. 10 tahun kita korbankan sia-sia, teman-teman ya. Hukum, aduh, gue susah ngomong ya. Gue pendukung Jokowi 2 periode. Gue pendukung Jokowi 2 periode, hasilnya seperti ini. Gila. Nggak kebayang, teman-teman ya. Seorang, sudahlah, kita nggak usah pasah. Nanti deh ya. Oke, sekarang hukum dan pendidikan, dua hal ini masih dibenerin. Oke, yang pertama hukum dulu. Kalau hukumnya benar, pendidikan ngikut. Gitu. Kalau hukumnya nggak benar, semuanya nggak ada yang beres. Gitu teman-teman ya. Oke, thank you. Bapak Papa Smurf, pilek udah sembuh kok. Masih dikit-dikit. Masih dikit-dikit. Thank you Pak Papa. Ibu Serenity, message detected. Bapak Eko Mulyana, Pak Awan, kalau AR maksa minta suket PP 55 buat orang pribadi pakai PPh final, bagaimana dasar hukumnya? Jangan tanya saya Pak, terbalik, kita tanya ke AR ya. Posisi saya dapat gaji di bawah PTKP dan usaha UMKM TRIMS, oke? Teman-teman nggak usah bodoh, jangan dipaksa oleh AR untuk kasih data, terbalik. Kita tanya kepada Bapak AR, apakah Bapak AR punya bukti kalau saya bersalah? Kalau ada bukti silakan tunjukkan ke saya mau lihat. Oke? Kalau Bapak AR maksa suket PP 55, tanya ke Bapak AR. Bapak AR memang ada dasar hukumnya. Kalau UMKM itu wajib punya suket PP 55. Kalau dia ada, gue nyembah sama dia. Kalau ada ya, gue sembah kaki dia. Coba, ngomongin ke AR-nya. Bilang ke AR, Pak Awan di YouTube akan menyembah kaki lu kalau lu bisa tunjukkan ke gue bahwa suket PP 55 adalah syarat untuk orang pribadi pakai PPh final. Emang goblok itu, aduh, gue sampai marah-marah di sini. jadi gini teman-teman ya, Bapak Eko dan teman-teman, suket PP 55 bukanlah syarat atau prasyarat untuk seseorang, apalagi orang pribadi ya, boleh atau tidak boleh pakai PPh final, bukan. Oke, PP 55 itu dipakai, suket PP 55 itu dipakai supaya orang lain yang motong kita yang biasanya potong PPh 23 sekarang berubah menjadi potong PPh final. Kita kasih dia suket PP 55 supaya kita dipotong PPh final, bukan PPh 23 lagi. Kalau tidak ada keperluan untuk itu, maka suket 55 tidak dibutuhkan, teman-teman ya. Oke, kasih tahu ke AR-nya, gue mau nyembah sama dia kalau dia ketemu dasar hukumnya ya, yang mengatakan bahwa suket PP 55 itu wajib untuk PPh final. Nggak ada teman-teman dasar hukumnya. Oke, thank you Pak Eko. Ibu Serenity San, bos saya sudah kena periksa SPT pribadi. Rekening koran dicek dan uang masuk dianggap omset. Tuh kan, cilaka kan? Pakai konsultan pajak pun nggak bisa lawan AR. Habis kena 1 M-an. Gila tuh orang tuh. Coba panggil gua. Nggak bercanda-bercanda. Jadi gini teman-teman. Apa ya, gue susah ngomong ya. Kalau kita ketemu oknum, kita nggak punya solusi. Kita nggak ada solusi, teman-teman. Kita harus bertahan dan kita harus viralkan. Nggak ada solusi, teman-teman. Kita ini wajib pajak hanya bisa memviralkan aja. Kita nggak bisa hukum dia. Kita nggak bisa ngomel-ngomel sama dia. Nggak bisa. Karena dia punya kewenangan. Oke? Yang namanya petugas pajak punya kewenangan penuh, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa marah-marah. Kita hanya bisa memviralkan. Biarlah rakyat yang menilai. Gitu, teman-teman ya. Biarlah rakyat yang menilai. Mau apa, mau gimana. Susah, teman-teman ya. Sekarang gini.
Uang masuk yang tidak bisa kita buktikan bukan omset, akan dia bilang sebagai omset. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa yang mengatakan bahwa uang masuk adalah omset kecuali WP membuktikan yang lain? Nggak ada dasar hukumnya. Sekarang gue balikkan. Orang pajak bisa nggak membuktikan bahwa uang masuk ini adalah omset atau bukan omset? Kalau lu bisa buktikan, gue terima. Begitu. Kita masih balikkan, teman-teman ya. Kalau DJP punya bukti bahwa ini adalah omset, yang ini bukan omset, maka dia gua terima. Tetapi kalau dia nggak punya bukti, dia cuma punya bukti dasar totalnya doang, nggak punya rinciannya, nggak bisa menjelaskan ini barang apa, nggak bisa. Nggak bisa. Uang masuk belum tentu omset. Oke, uang masuk rekening bisa omset, bisa bukan omset. Omset bisa dari rekening, bisa bukan dari rekening. Betul ya teman-teman ya? Ada di mana beban pembuktiannya? Beban pembuktiannya ada di orang yang pertama kali mendalilkan. Teman-teman ya, ini negara hukum teman-teman ya. Dalam negara hukum tertulis siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Sekarang kalau dia bilang itu omset, silakan dia buktikan itu omset atau bukan. Gitu teman-teman ya, jangan kita yang bodoh. Oke teman-teman, silakan ikuti proses ini. Besok gua akan live live YouTube atau Instagram jam 10 pagi teman-teman ya. Dan kita akan lihat bagaimana argumen hukum dari para oknum-oknum pajak ini. Oke teman-teman, semoga teman-teman Bu Serenity. Sekarang dapat info dari Ko Awan, jadi baru tahu pelurunya untuk lawan AR. Tapi sudah terlambat. Ya sudah, anggap nyumbang buat negara, Bu ya. Kita tenangkan hati, kita nyumbang buat negara kan nggak apa-apa. Bantu Jokowi bangun IKN 1M kan lumayan ya. Semua teman-teman Bu Serenity. Bapak Nelson Wijaya Ko Awan, kemarin hasil pemeriksaan kan cuma bayar belasan juta ya? Itu udah total. Betul Pak, 18 juta totalnya. Dengan angka segitu, sepertinya perjuangan Ko Awan nggak worth kok. Just my opinion. Nah, Pak Nelson, nanti gua akan bikin video. Ada rahasia. Ada rahasia yang dia tidak tunjukkan di dalam SPHP itu. Oke? Rahasia besar yang akan mencilakakan wajib pajak. Oke, teman-teman ya, nanti gua akan bikin satu video itu. Nanti gua ingat aja, judul awalnya adalah rahasia, secret ya, secret di tanda seru. Oke? Nanti apa di situ. Oke? Seperti Soleh Solihun, lu tuh dipikir, oh cuma bayar 18 juta, bayar aja deh. Lu disuruh pikir seperti itu. Ketika lu berpikir seperti itu, ada rahasia yang lu nggak tahu, yang nanti akan bikin lu cilaka. Oke, nanti akan gue bikin video khusus. Oke, sebenarnya yang dicari apakah 18 juta? Enggak sebodoh itu si petugas pajak, teman-teman ya. Oke, apakah mereka mau seribet ini hanya mengejar 18 juta? Tidak, teman-teman ya. Ada yang lain yang dia kejar, yang nanti akan gue bikin di video khusus. Teman-teman ya, apa sih yang dia kejar di dalam SPHP itu yang katanya cuma 18 juta? Enggak sesimpel itu, teman-teman ya. Pak Nelson, nanti kita edukasi sama-sama ya nanti ya di video terbaru ya. Nanti ya gue bikin videonya. Pokoknya judul videonya ada rahasia. Oke, rahasia. Sesuatu yang disembunyikan yang nanti akan bikin WP cilaka. Oke? Semoga terbantu Pak Nelson ya. Oke. Tetapi by the way teman-teman, Pak Nelson dan teman-teman semua ya, di dalam prinsip negara hukum ya, ada satu kalimat, keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Oke, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kenapa begitu? Karena sedikit keadilan yang tidak kita tegakkan akan berakumulasi menjadi ketidakadilan yang lain. Dan akumulasi. Lama-lama semuanya nggak adil. Coba lihat negara kita 10 tahun terakhir ini. Mau jadi apa negara kita? Peringkat korupsi seperti itu. Oke, jadi sedikit ketidakadilan itu tidak boleh ditoleransi, teman-teman. Tidak boleh ditoleransi. Jadi keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Oke? Keadilan harus ditegakkan walaupun kiamat akan datang besok hari. Itu teman-teman ya. Itu adalah prinsip keadilan, prinsip hukum. Kalau kita meremehkan yang kecil-kecil, nanti yang kecil ini akan berakumulasi jadi gede. Gitu loh. Oke? Thank you Pak Nelson dan teman-teman. Ibu Maria, makasih kawan. Sama-sama. Bapak Nelson, mutasi dianggap income. Kacau sekali itu. Memang kacau. Memang seburuk itu teman-teman ya. Memang serusak itu. Terutama para trader saham kripto. Nah mampus tuh trader saham. Coba tuh trader saham, trader kripto kan uang masuk keluar. Masuk keluar. Masuk keluar. Siapa yang mesti membuktikan itu bukan omset? Kita yang sudah membuktikan. Kan cilaka teman-teman. Gue nggak ingat dulu itu barang apa. Gitu ya. Nah. Mutasi kan pasti gede, pindah-pindahan uang dari satu platform ke platform lain. Betul,
Jadi gue punya 4 rekening nih, dari sini gue pindah ke sini, dari sini gue pindah ke sini, dari sini pindah ke sini lagi. Kadang-kadang kan gue bikin budgeting, gue bikin ini untuk belanja, ini untuk tabungan, ini untuk apa, kan gue bikin-bikin seperti itu kan. Ini kan berpindah-pindah nih uang ini. Perpindahan ini tidak peduli sama orang pajak. Segitu busuknya teman-teman, nggak peduli. Pokoknya kalau lu nggak bisa buktikan ini bukan omset, maka ini adalah omset. Kan cilaka teman-teman, cilaka. Nggak boleh dong cara mainnya begitu. Oke, jadi gua balikin sekarang, gua nggak mau. Gua balikin, apakah ada bukti bahwa ini omset? Kalau nggak ada bukti, maka batal demi hukum. Demi hukum, keadilan harus ditegakkan teman-teman. Kalau bukan omset, ya bukan omset. Kalau omset, buktinya apa? Kalau ada bukti itu omset, dia buktikan omset. Oke, jadi gini teman-teman ya. Jadi logikanya orang pajak itu begini. Logikanya orang pajak gini. Kalau WP bilang itu bukan omset, silakan lo buktikan itu bukan omset. Oke, itu logikanya si oknum. Logika gua terbalik. Kalau DJP bilang itu omset, silakan buktikan itu omset. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah dua persepsi yang berbeda terbolak-balik, tetapi argumen hukumnya jelas. Argumen hukumnya adalah siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau dia bilang itu omset, silakan dia buktikan itu omset. Jangan kita yang disuruh buktikan bahwa ini bukan omset. Aduh, jangan bodoh. Oke, teman-teman, Pak Nelson, thank you. Bapak Wahyu, apakah direspon dari pengaduan itu? Pengaduan gua sampai hari ini tidak direspon. Ada yang direspon tetapi tidak closing. Tidak jelas mereka ini mau gimana. Nggak jelas ini siapa yang salah, siapa yang betul, nggak jelas. Apakah ada permintaan maaf? Nggak juga. Apakah dia bilang gua yang salah? Nggak juga. Jadi seperti itulah. Seperti itulah. Aduh. Susah teman-teman ya. Makanya kita butuh Pak Mahfud MD maju jadi cawapres. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mudah-mudahan teman-teman ya, kita nggak ngomong pasti ya. Tetapi ya minimal ada harapan lah. Kalau yang lain, aduh, nggak ada malu tuh pejabat-pejabat politikus. Oke teman-teman ya, Pak Wahyu. Thank you. Bapak Uf Imuts, besok live lagi Kako. Jam berapa? Live di mana? Jam 10 pagi ya teman-teman. Jam 10 pagi hari Selasa, besok tanggal 24. Bisa live Instagram, kalau Instagramnya sudah balik ya. Bisa live di YouTube kalau Instagramnya masih belum balik. Kalau YouTube kok dihilangkan, kita live TikTok atau gimana ya? Nggak tahu teman-teman, nggak tahu. Oke, thank you Pak Ibu Uf. Bapak Richard, malam kawan, malam Pak Richard. Saya UMKM di bidang interior. Kalau saya udah pakai 0,5%, cuma udah habis 7 tahun. Nah, baiknya saya bikin CV atau bikin PTP supaya dapat 0,5% lagi. Jawaban saya PTP, Pak ya. PTP itu adalah yang terbaik. Oke, dia bisa 0,5%, bisa 4 tahun. Oke, Pak Richard, semoga terbantu Pak Richard. Bapak Mickey Moores. Kalau PT biasa masih bisa pakai pajak UMKM nggak kok? Bisa Pak ya, 3 tahun ya. PT biasa itu 3 tahun pakai UMKM 0,5%. Kalau bisa berapa tahun? Ya, PT biasa itu 3 tahun ya. Jadi PTP itu jauh mengungguli PT biasa dalam rangka apapun ya. Bikinnya lebih murah, cuma 50.000. Kemudian bisa bisa UMKM 0,5% 4 tahun. Kemudian dia juga bisa PKP, dia juga bisa yang lain. Nggak ada kelemahannya PTP ini, teman-teman ya. Lengkap. Oke, semoga teman-teman Pak Mickey Mouse. Bapak Akbar Haryono, pusing bos urusan pajak. Ya, pusing ya. Semakin pusing, semakin kaya orang-orang kayak gue ini ya. Apalagi yang random 5 tahun sekali tiba-tiba datang. Betul ya. Nanyain sewa gudang lah, nanyain potong transfer lah. Nanyain pajak naik lah, stres. Yang lucunya waktu usahanya masih kecil nggak ada edukasi. Gokil, ya memang gokil ya Bapak Akbar. Jadi teman-teman, kita tuh jangan bodoh. Kita tuh jangan bodoh, oke? Di undang-undang dituliskan begini, jika DJP menemukan bukti bahwa kita salah, DJP boleh menetapkan SKP, surat ketetapan pajak, oke? Jadi, jangan mau lu ditanya, Bapak Awan, Bapak ada sewa nggak? Bapak ada potong transfer nggak? Bapak Awan ada gaji karyawan yang belum dipotong nggak? Jangan mau ditanya seperti itu, teman-teman. Kita masih berbalik. Bapak AR, Bapak petugas pajak, apakah lu punya bukti kalau gua salah? Kalau punya bukti, tunjukkan ke gua sekarang juga. Gua mohon maaf, gua akuin, gua bayar plus denda plus bunga. Selesai urusannya. Nggak usah ribut, nggak usah berdebat, nggak usah aneh-aneh, nggak usah. Kalau ada bukti, wajib pajak tidak bisa mengelak. Wajib pajak tidak akan punya ruang untuk membantah. Langsung pakai data itu, langsung dibayar pajaknya selesai. Plus denda plus bunga plus sanksi. Gitu teman-teman. Oke. Perdebatan terjadi. Pengaduan pajak gue terjadi, viralnya gue ini terjadi gara-gara
oknumnya tidak bisa membuktikan bahwa gue bersalah. Gitu loh teman-teman, sesimpel itu. Negara ini gampang kok, siapa yang salah dia yang bayar, sudah gitu aja. Gitu. Tetapi kan dia nggak bisa punya bukti, dia nggak bisa menjelaskan. Gue minta data dia nggak mau kasih, gue minta pembahasan dia nggak pembahasan. Tiba-tiba muncul SPHP pemeriksaan. Tiba hasil pemeriksaan kan bingung lu, kan bingung. Kita bisa apa? Kita hanya bisa viralkan teman-teman. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Oke? Nah, itu Pak. Semoga terbantu Pak Akbar. Bapak Om Sabi, iya kok, lebih enak di sini. Iya. Bapak Surya, Surya, kok misal sekarang kita pakai laba 25%. Apakah pas nanti sudah selesai UMKM kita bisa info laba sekarang 10%? Nah, ini bisa ribut sama AR. Jadi, buat teman-teman orang pribadi ya, yang selama ini sudah nyaman pakai 30% profit, pakai 25% profit, pakai 20% profit, tiba-tiba di tahun 2025 lu mau turunkan profitnya, oh, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Saran gua, matikan orang pribadinya, bikin PTP. Itu teman-teman ya. Daripada lu ribut sama AR, nanti ribut. Percaya sama gua, pasti ribut ya. Teman-teman orang pribadi yang selama ini sudah menggunakan 30% keuntungan, tiba-tiba lu mau turunin profit di tahun 2025, aduh, ribut deh, pasti ribut sama AR. Kalau gua jadi AR, nggak akan gua lepasin tuh WPOP. Gitu ya, teman-teman. Pak Surya, terima kasih. Jadi itu saran saya, udah deh. Kalau kita nggak mau ribut sama AR, kita bikin PTP aja atau bikin CV atau apa boleh. Gitu Pak ya. Semoga terbantu Pak Surya. Bapak Akbar. Lagi kecil usaha nggak ada yang nongol edukasi. Giliran gede nongol aja tuh. Betul ya, betul. Waktu kita kecil, lagi kita susah, lagi kita berjuang setengah mati, apakah mereka datang edukasi? Enggak, enggak. Mereka beralasan, oh peraturan itu kan orang sudah harus tahu. Kan bangsat kalau gitu cara pikirnya ya. Oke, terus dia bilang ini, bilang itu, harus dipotong, dibayarkan ini itu. Apa nggak stres yang usaha? Ya stres. Udah kayak apaan tahu? Kayak kita pula maling. Iya, kita ini kayak maling, udah kayak teroris, gitu loh. Ditanya itu udah kayak teroris, tanya itu lu masih jawab gitu. Kalau nggak jawab bakal kena bukber, bakal pemeriksaan dan sebagainya dan sebagainya. Aduh, udah kayak teroris kita semua ini teman-teman ya. Jangan begitu ya, teman-teman oknum jangan gitu dong, ya. Oke. Jadi edukasi itu nomor satu, edukasi nomor satu. Kalau orang sudah teredukasi, dia pasti mikir, ngapain sih gue ngelanggar pajak? Iya nggak sih? Kalau orang sudah teredukasi, pasti dia mikir, aduh nggak worth it lah, nanti gue kena pemeriksaan, kena denda dan sebagainya, nggak worth it lah, gue jujur aja deh. Pasti orang mikir begitu. Itu yang gue lakukan. Gue selalu mengedukasi orang untuk begitu. Gitu. Daripada nanti bayar mahal di belakang, mending sekarang kita jujur. Kan gue edukasi begitu. Tapi si oknum-oknum itu nggak begitu. Dia pancing, dia phishing, begitu kita kena, mampus tuh digoreng di situ. Oke, thank you Pak Akbar. Semoga terbantu Pak. Ibu Wulan Nanda, iya kok, soalnya saya kebetulan baru pakai OSS. Saya baca di OSS ada aturan jika tidak lapor dalam ketentuan yang ditentukan, katanya perizinan di OSS tersebut akan dicabut. Jawabannya betul Bu, tetapi apa pengaruhnya? Memang kalau izin gue cabut memang kenapa? Kan gue punya rekening, masih jalan rekeningnya. Gue masih bisa menginvoice orang, gue masih bisa bikin kontrak. Kecuali kita punya izin OSS itu diperlukan dalam kerja. Contohnya, ibu ikut tender itu minta OSS. Nah, yang perlu terbaru gitu ya, maka ibu perlu tuh rajin-rajin laporan gitu ya. Tetapi kalau orang-orang kayak gue nggak perlu OSS gue kepada klien nggak minta, jadi gue nggak perlu. Kalau itu diblokir ya nggak apa-apa juga. Yang penting rekening gue jangan diblokir. Kalau rekening keblokir celaka, gitu ya. Bu Bulan, semoga teman-teman Bu Bulan. Oke, Bu Bulan. Thank you, Bu Bulan. Bapak GG Value, terima kasih banyak kok atas ilmunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Jujur saya fans berat kok. Sama-sama Pak GG. Semoga terbantu. Bapak Ahmad, Ibu Bulan, aku punya OSS sejak tahun 2019. Iya nih, OSS itu memang. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan pengen menyatukan semua ke OSS kan. Tetapi faktanya nggak semudah itu. Faktanya DJP nggak mau gabung. Gitu. Akhirnya orang jadi ribut, jadi ribet gitu loh. Kemudian OSS itu LKPM tuh ribet banget ngisinya, ribet. Akhirnya orang-orang yang kaya siapa? Orang-orang kayak gue yang jadi kaya nih, konsultan, agen. Ibu Mariani, Ko Awan, anak mau beli apartemen di luar negeri, minta bantuan kirim dana dalam jumlah besar buat bantu down payment untuk beli apartemen.
Anak kerja di luar negeri dan tidak punya NPWP. Bagaimana treatment dalam SPT? Oke, solusi pertama adalah itu barang apartemen dilapor di SPT-nya kita sebagai miliknya orang tua. Solusi pertama ya, kan itu kan uang kita tuh. Kita laporkan barang itu sebagai milik kita atas bagian uang kita saja. Solusi kedua, kita kasih hibah ke dia biar dia yang akui. Bikin sebuah surat hibah, oke? Bikin surat hibah, pada hari ini tanggal sekian saya memberikan uang sejumlah sekian kepada anak sekian. Kasih bukti transfernya diselipkan di situ. Oke? Jadi suatu hari kalau anak ini dipermasalahkan oleh pajak, "Oh, saya punya ini bukti hibah dari mama saya atau dari papa saya." Gitu, Bu. Nah, semoga teman-teman Bu Mariani. Bapak Yas, semoga Kak Awan berhasil dengan kasusnya, biar jadi acuan untuk WP yang lain. Betul, betul teman-teman ya. Jadi, kalau gua sampai cilaka, alias dibungkam, alias gua hilang, maka akan jadi kengerian yang luar biasa bagi orang-orang yang lain. Oke? Tetapi kalau gua bisa berhasil membuktikan keadilan, maka juga akan jadi kemenangan bagi seluruh rakyat yang pengen keadilan. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Gitu ya. Saya mau teman-teman Pak Yas. Ibu Mariani, apakah kena pajak atas bantuan ke anak di luar negeri yang beli properti? Jawabannya tidak, Bu ya. Yang namanya hibah kepada anak kandung, mau dia luar negeri, dalam negeri, mau di planet Mars, mau di planet Pluto, sama aja. Tetap aja tidak kena pajak kalau hibah dari anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak kandung. Oke? Anak tidak punya MPP, nggak peduli mau dia punya MPP atau dia tidak punya MPP atau dia baru mau punya MPP atau apapun. Yang namanya hibah dari orang tua ke anak kandung itu bukan objek pajak. Dan apakah bisa tetap lapor SPT orang tua saja? Bisa, Bu. Kalau saran saya, lapor di SPT orang tua saja senilai uang yang kita keluarkan. Jadi, apartemen nilainya 1.000, kita nih cuman kasih 300 gitu ya. Maka 300 ini dilapor di SPT kita sebagai kepemilikan kita. Gitu, Bu ya. Karena statusnya minjam dan akan dicicil balik sama anak. Oke, Bu. Oke. Jadi laporin di SPT kita aja, kemudian kita lapor sebagai piutang juga boleh. Semoga teman tuh Bu Mariani. Bapak Muhammad Dinas Pamungkas, Civil War rame nih. Iya nih, Civil War. Menurut gua sih petugas pajak kok segitunya ya. Mereka nggak ada malu gitu ya, nggak ada malu ya dipertontonkan dengan cara seperti itu. Dan sekarang sudah ada SPHP terbit, nggak ada malu gitu loh. Kok dia nggak mikir ya? Nanti si awalnya bisa komplain nggak sih kalau kita tiba-tiba bikin SPHP tanpa ada pembahasan? Dia nggak mikir gitu. Bingung gua. Bingung gua. Nggak ada malu ya. Lucu ya. Oke, Bapak Muhammad. Om, bagi tips dong supaya mental kuat menghadapi oknum pajak. Tipsnya adalah lu perlu mengalami itu. Oke? Jadi teman-teman, sebelum gue ketemu dengan oknum seperti ini, gue sudah pernah ketemu oknum yang lain. Gue sudah pernah ketemu oknum yang lain. Gue sudah pernah mengalami masa-masa di mana gue gemeteran ketemu dengan petugas pajak. Gue sudah lewati masa-masa itu. Gue sudah pernah ketemu dengan oknum pajak, gue diintimidasi terus gue diam. Gue sudah pernah mengalami itu. Jadi ini tuh proses pembelajaran teman-teman ya. Bukannya tiba-tiba lu jadi orang kuat, enggak. Lu nggak tiba-tiba jadi Hercules, ya enggak teman-teman ya. Pembelajaran, pengalaman demi pengalaman. Jadi lu harus hadapin. Kalau ketemu oknum, jangan lu biarin. Lu coba, lu coba hajar dikit-dikit. Kalau lu nggak sanggup ya lu mundur gitu. Tetapi selalu dimulai dari pengalaman. Nggak tiba-tiba teman-teman ya. Gue tidak semalam seperti ini. Gue kalau lu tahu YouTube gue ya, gue pernah macet di kartu kredit, kemudian gue didatangin debt collector, dan gue di situ mulai berdebat dengan debt collector. Gue mulai belajar hukum, pasal ini bisa dikenakan, pasal ini tidak dikenakan, sehingga pelan-pelan ketakutan gue mulai mundur, ketakutan gue mulai dihilangkan sedikit demi sedikit, gitu loh. Jadi lawan AR ini mah biasa, coba lu lawan debt collector, anjing babi, anjing keluar semua tuh, kalau debt collector ya, gue sudah alami itu, gitu. Jadi pengalaman, gitu Pak ya. Jadi Pak siapa? Pak Muhammad, jadi tidak instan. Bapak perlu pengalaman, lakukan aja, just do it gitu. Kadang kita kalah, kadang kita menang, nggak apa-apa. Ya, namanya negara demokrasi. Oke, Bapak Richard, makasih banyak kawan, sama-sama. Lanjut Bapak Muhammad, kalau AR minta rekening koran, terus kita nggak kasih itu gimana ya? Ya nggak apa-apa, Bapak AR, mohon maaf, saya tidak bisa kasih rekening koran karena saya tidak pembukuan. Silakan Bapak tunjukkan kalau punya bukti kalau saya salah. Saya akan bayar sesuai yang harus saya bayar. Gampang kan? Jadi Bapak AR nggak usah ribut, nggak usah repot-repot minta rekening koran saya.
Langsung saja kita pakai data yang Bapak punya. Bapak punya data apa, punya bukti apa. Kalau bukti itu kuat, jelas, detail, rinci, dan gua memang salah, maka gua tidak perlu ribut. Gua langsung akan mengakui, gua bayar pajaknya plus denda, plus sanksi, plus bunga. Selesai, Pak. Jadi nggak usah ribut. Kalau DJP ada bukti, maka wajib pajak tidak ada ruang untuk membantah. Itu teman-teman yang nggak ada ruang untuk membantah. Kita harus terima hukum itu apa adanya. Oke? Thank you, Pak Muhammad. Bapak Johan Leong. Itu namanya uji kepatuhan pajak. Jadi bukannya wajar? Enggak. Sorry ya. Sorry ya. Jadi uji kepatuhan adalah sebuah istilah. Jangan terbodohi oleh sebuah istilah. Oke, jangan terbodohi oleh sebuah istilah. Teman-teman ya. Di dalam negara hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Oke teman-teman ya, kalau dia mendalilkan gua bersalah, maka dia membuktikan. Bukan gua yang membuktikan sebaliknya. Oke, negara hukum teman-teman ya. Jangan tertipu oleh sebuah istilah. Teman-teman ya, jangan tertipu oleh sebuah istilah. Tidak. Undang-Undang Dasar, pasal berapa sih? Pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah ya. Atau pasal 3 ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan negara SP2DK, bukan negara uji kepatuhan. Enggak, negara hukum. Teman-teman ya. Di dalam hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Silakan dia buktikan. Kalau DJP punya kebuktian bahwa gua salah, gua akan terima. Oke? Lagi pula di Undang-Undang KUP juga gitu kok ngomongnya. Di Undang-Undang KUP tertulis dengan jelas, jika DJP mempunyai bukti bahwa WP salah, maka DJP berhak menentukan kurang bayar tambahan. Ya, kita bayar aja kalau ada bukti. Dan bukti ini harus diuji teman-temannya. Nggak boleh sembarangan bikin aturan, nggak boleh sembarangan bilang ini bukti, nggak bisa. Harus diuji. Bukti itu harus diuji. Ya teman-teman, melalui proses apa namanya? Proses pembahasan di pemeriksaan. Lah, pemeriksaan gua nggak ada pembahasan, tiba-tiba SPHP, gimana nih orang? Oke, thank you Pak Johan. Bapak Surya Lembono, memang ada oknum pajak yang brengsek, oke. Tapi pajak adalah sumber penerimaan negara, setuju. Bayar saja sesuai ketentuan, setuju. Masalahnya di situ ada oknum. Di sini juga ada WP yang nakal, setuju. Setuju, oke. Masalahnya, si oknum yang gue temuin ini tidak mau kasih gue data, tidak mau kasih gue bukti. Bapak Awan ini salahnya apa sih? Dia nggak bisa kasih lihat. Gue minta detailnya, dia tidak bisa kasih lihat. Masa gue mesti terima apa adanya? Nggak begitu dong, ya. Kalau gitu kan suka-suka dia dong ngomongnya. Sewenang-wenang dong namanya. Itu ya Pak Surya. Kita setuju teman-teman ya. Kita setuju pajak itu harus tetap dibayar. Jangan tuh berhenti bayar pajak ya, jangan teman-teman ya. Kita harus tetap bayar pajak. Tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Ya, pejabat pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Ini negara hukum, negara kita bersama, bukan negara mbahnya dia. Ya, thank you Pak Surya. Bapak Wahyu, kalau usul ganti air gimana kok? Karena pelayanannya tidak memuaskan. Sudah saya usulkan dan tidak ada omongan tiba-tiba muncul SPHP. Ya, jadi saran saya percuma ya, percuma Pak. Jadi gini teman-teman, kita nggak usah ganti AR. Kita harus begini pola pikirnya. Gua harus jadi orang jujur, jadi orang yang benar. Udah, kalau kita orang benar kita nggak usah pusing, gitu ya. Kalau ketemu AR yang oknum, kita laporkan ke pengaduan. Udah gitu aja. Semaksimal yang kita bisa lakukan. Ya. Thank you Pak Wahyu. Ibu Ichigol, kok kalau orang pribadi diperiksa oleh pemeriksa pajak, kalau diminta rekening koran gimana kok? Jawaban saya adalah, mohon maaf Pak Pemeriksa, saya tidak akan kasih rekening koran karena saya tidak pembukuan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Pemeriksa, kenapa saya diperiksa? Apakah Bapak mempunyai bukti kalau saya salah? Kalau Bapak punya bukti kalau saya salah, tunjukkan ke gua sekarang, gua langsung bayar pajaknya sekarang. Gitu, beres Bu. Nggak usah ribut sama petugas pajak. Ya. Di dalam Undang-Undang KUP dituliskan, jika petugas pajak menemukan ada yang salah dari laporan kita, maka dia berhak menentukan pajak yang mesti dibayar. Oke? Gampang. Sekarang gue tanya, punya bukti apa enggak? Kalau DJP punya bukti, silakan tunjukkan ke buktinya dan kita uji buktinya. Kalau bukti teruji dengan baik, maka negara benar dan kita akan bayar pajaknya. Selesai. Jangan pakai phishing. Phishing ya teman-teman ya, phishing. Bapak ada sewa nggak yang belum disewa? Bapak ada nggak bukti potong belum dipotong? Bapak ada nggak begini-begini? Itu namanya phishing teman-teman ya. Itu namanya mencari bukti. Terus yang kasih bukti siapa? Kita yang bodoh kasih bukti. Kan goblok lu teman-teman kita semua ya. Dia phishing, kemudian yang kasih bukti siapa? Kita yang kasih bukti. Kita yang kasih bukti bahwa kita bersalah. Enggak dong. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Oke? Kalau lu bilang gua salah, apa buktinya? Tanya ke AR, tanya ke petugas pajak.
gitu teman-teman ya. Supaya negara ini nggak terbolak-balik negara ini. Gitu teman-teman ya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sewenang-wenang. Masa sewenang-wenang pemisahan orang nggak ada bukti? Nggak bisa. Oke, thank you Pak Ici. Bu Ici kok. Bapak Akbar Haryono. Thanks Kak Awan, sama-sama Pak. Kemarin akhirnya kena 727 juta, Mabox kan suruh kasih jaminan agar, Mabox kan suruh kasih jaminan agar faktur pajak turun, apa benar ada? Apa sih? Peraturan seperti itu Kak Awan, katanya aturan baru, kalau nggak punya jaminan hancur. Apa nih Pak, mengenai apa ini? Bapak kena pajak gitu ya, kena pajak kemudian disita, mau dibayar, tetapi ada jaminan gitu Pak ya? Itu memang betul ya. Jadi kalau kita ada hutang pajak, belum dibayar, kemudian kita negosiasi nih, gue mau nyicil mungkin selama 2 tahun atau 1 tahun, maka kita akan diminta jaminan berupa mungkin BPKB atau sertifikat rumah, itu nggak apa-apa, kita kasih aja. Kan cuma disimpan doang sama dia, nggak dijual sama dia. Gitu sih Pak. Memang begitu kalau memang jurusita ya. Nah, semua teman tuh Pak Akbar. Bapak Indra Kurniawan, tanya Pak, saya freelancer orang pribadi pencatatan. Invoice belum dibayar oleh klien, biasanya dicatatkan di SPT sebagai piutang kah? Boleh? Bakal ada masalah karena bunga 0% kah? Terima kasih. Enggak Pak, enggak. Kalau hutang piutang sehubungan dengan usaha, dengan dagang, itu memang nggak ada bunga. Gitu Pak ya. Tapi kalau saya, biasanya kalau orang pribadi sih, saya nggak itu sih. Saya tidak lapor omset kalau yang belum dibayar. Tetapi kalau Bapak mau lapor piutang itu sudah betul. Boleh Pak, begitu. Bapak Indra, jumlahnya besar karena ada 4 bulan lebih soalnya. Ya nggak apa-apa Pak, sudah betul. Kalau Bapak mau pakai metode seperti itu, boleh. Bapak lapor sebagai piutang, nanti kan uangnya masuk tuh. Yang penting kan Bapak bayar pajak kan? Yang penting Bapak bayar pajak sesuai dengan omset yang Bapak laporkan. Gitu Pak Indra. Semoga teman-teman Pak Indra. Bapak Surya Lembono. Pertanyaan Bu Mariani, anak kerja di luar negeri, bukankah tetap wajib mempunyai NPWP? Nggak juga sih Pak. Kalau dia di luar negeri, dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, ya tidak ada kewajiban NPWP. Dia sudah menjadi SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Karena dia sudah berada di Indonesia, dia berada di luar negeri lebih dari 183 hari di luar negeri. Gitu Pak Surya. Oke, semua teman-teman Pak Surya. Bapak Denny Gunawan, Kak Awan, saya mau kasih uang ke saudara kandung untuk beli rumah. Apakah kena pajak? Jawabannya akan kena pajak progresif. Oke, jadi tidak boleh hibah antara saudara kandung itu tidak bisa, kecuali mau bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, maka hibah itu harus dihibahkan kepada bapaknya dulu, baru si ayah hibahkan kepada si saudara kandung. Gitu ya. Jadi si A hibahkan kepada ayah, baru ayah hibahkan kepada si saudara kandungnya. Itu baru boleh. Tetapi kalau langsung dari si kakak kasih ke adik, adik ke kakak itu nggak bisa. Itu akan kena PPh progresif seperti biasa. Gitu Pak ya, Suryo. Semua teman-teman Pak Suryo. Bapak Nanda, PKP itu aman tidak untuk bisnis? Jawaban saya nggak ada masalah, tetapi jangan orang pribadi ya. Orang pribadi haram PKP. Itu prinsip saya. Kalau PT, CV boleh PKP. Ya wajar PKP kan hal yang biasa. Semua teman-teman Pak Nanda, Ibu Nanda TV. Bapak Papa Smooth. Betul, berani sekali kok Awan. Kita di sini lihat aja udah mencret. Saya juga mencret, Pak. Cuman saya kan pura-pura jagoan ya, pura-pura hebat saya ini. Saya mah Pak sama. Semua manusia itu sama, punya ketakutan dan sebagainya sama. Semua teman tuh Pak Papa. Bapak Muhammad Dinas Pamungkas. Apakah ada grup WA, Telegram untuk diskusi kalau boleh saya ingin gabung? Ada Pak, namanya website ya, www.siapatakutpajak.com. Kalau mau bergabung di sana boleh, nanti ketemu saya tiap hari Jumat malam ya. Jumat malam ketemu saya. www.siapatakutpajak.com. Oke Pak Muhammad, semoga terbantu. Bapak Michael Siahan, rekening koran itu kalau diminta ya kasih aja. Kalau nggak kita kasih, DJP tetap bisa minta ke bank kok. Ya udah, minta aja ke bank. Kenapa mesti kasih ke gue? Kenapa minta ke gue? Beres loh. Jadi Pak Michael, wajib pajak jangan bodoh. Minta rekening koran itu kalau diminta ya kasih aja. Sekarang kalau lu diminta celana dalam lu mau dikasih. Kalau dia minta BH lu mau dikasih. Kalau dia minta apa namanya komputer lu mau dikasih. Nggak segampang itu dong. Nggak sebodoh itu dong. Kita masih mikirnya. Ya nggak sebodoh itu dong. Ya kalau dia bilang DJP bisa minta ke bank, silakan minta ke bank. Silakan. Ya, jangan sulit. Nggak susah kok negara ini ya. Jangan susah. Ya gitu. Jangan bodoh. Dia minta A mesti kasih A, dia minta B mesti kasih B. Nggak bisa. Ini negara hukum. Negara hukum guys, negara hukum. Oke?
Kalau dia bisa membuktikan gua salah, maka gua tidak punya ruang untuk membantah. Gua akan terima apa adanya dan gua bayar pajaknya plus sanksi, plus bunga, plus denda. Kalau dia nggak punya bukti bahwa gua bersalah, jangan gua yang kasih lu bukti bahwa gua bersalah. Iya kan? Gitu ya. Oke, Pak Michael, semoga terbantu. Ibu Mariani, thank you Pak Awan, sama-sama Bu. Ibu Ichigol, tapi saya dikirimkan surat peringatan sampai 2 kali. Nggak apa-apa, itu biasa Pak. Karena tidak meminjamkan rekening koran. Ya nggak apa-apa Bu. Mereka bilang BP yang diperiksa wajib meminjamkan seluruh dokumen yang terkait penghasilan termasuk rekening koran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rekening koran termasuk terkait penghasilan? Mana undang-undangnya? Emang ada undang-undang yang bilang rekening koran adalah sama dengan penghasilan atau berhubungan dengan penghasilan? Tidak ada. Tidak ada. Teman-teman ya, jangan bodoh. Gitu ya. Terserah dia mau peringatan kedua boleh, peringatan ketiga boleh, silakan. Tetapi kalau dia sudah bilang kita bersalah, kita akan uji apa yang dia bilang itu. Oke? Sekarang anggaplah gue tidak kasih buku rekening. Terus dia mau apa? Apakah dia akan langsung bilang, oh Bapak Awan punya omset 10 miliar? Contoh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Silakan punya omset 10 miliar, tapi kita uji dulu. Apa betul gue punya omset 10 miliar? Mana buktinya lu? Gitu. Teman-teman ya. Kalau kita nggak kasih data, memang dia mau apa? Kalau dia punya data, maka kita tidak perlu kasih data. Data dia kita pakai. Kalau dia punya bukti, kita tidak perlu membantah. Bukti itu kita pakai. Sesimpel itu teman-teman ya. Nggak usah pusing. Semua teman-teman, Bapak, Ibu Ici. Bapak Effendi Susanto, kita WP sekarang harus pinter. Jangan mau di-phishing by oknum pajak. Betul teman-teman ya. Jangan bodoh, petugas pajak. Lihat tuh Soleh Solihun. Untung dia artis. Kalau bukan artis, udah pusing dia sekarang ya. Susah teman-teman ya. Jangan mau di-phishing, ya. Jangan mau ditanya A, kita jawab A. Ditanya B, kita jawab B. Ditanya C, kita jawab C. Jangan bodoh. Kita mesti bertanya balik. Bapak AR, apakah negara punya bukti kalau gue bersalah? Kalau iya, mari buktinya kita uji, kita lihat. Kalau memang betul, oh gue mohon maaf, gue akan bayar pajaknya. Selesai urusannya, teman-teman. Ya, gampang. Negara ini sangat gampang, teman-teman ya. Oke, semua teman-teman Pak Effendi. Bapak Indra, thanks Pak. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Ingat teman-teman, besok jam 10 pagi kita akan live, bisa Instagram atau YouTube. Seperti biasa teman-teman ya, seperti biasa. Kita pengen terbuka untuk umum teman-teman ya. Ingat teman-teman, disclaimer ya, gue terbuka untuk umum bukan mau mencelakai petugas pajak, tidak. Gue tidak punya kebencian sama dia, gue bukan mantan pacarnya yang pernah disakiti, enggak ya. Gue bukan siapa-siapa, gue hanya pengen ini terbuka untuk umum, gue pengen masyarakat itu teredukasi. Bagaimana sih proses pemeriksaan itu terjadi? Nah, masyarakat perlu tahu, karena masyarakat mungkin mengalami pemeriksaan suatu hari nanti ya, oke? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, gue akan gue record dulu teman-teman ya. Nanti akan gue jawab di video yang lain. Mudah-mudahan gue ada waktu untuk menjawab ya. Ada dari Pak Surya, Ibu Ici, Bapak Wakwaw, kemudian Bapak Maripo. Oke, Bapak Maripo. Oke teman-teman, itu aja ya yang belum terjawab ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir. Ini pertama kali kita live YouTube lagi ya sejak sekian lama ya. Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu gue live YouTube yang pertama kali. Sekarang gue live YouTube lagi. Gara-gara Instagram gue dihilangkan oleh oknum ya teman-teman ya. Apakah Anda masih berani ngomong reformasi pajak? Masih berani nggak lu? Udah siap belum kalau akun lu dihilangkan oleh oknum? Teman-teman ya. Ingat teman-teman, dalam hukum ada satu prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Teman-teman ya, itu harus kita pegang. Kalau nggak begitu, negara nggak bisa maju, teman-teman ya. Oleh karena itu, gue dukung Ganjar Mahfud. Kampanye teman-teman ya. Karena gue melihat hanya mereka lah yang punya harapan untuk ngeberesin hukum dan pendidikan. 2 hal ini yang mesti kita beresin teman-teman ya. Oke teman-teman. Itu teman-teman hari ini ya. Terima kasih banget teman-teman. Terima kasih banget semuanya yang sudah hadir. Dan kita akan sampai jumpa lagi besok hari Selasa jam 10 pagi atau dan minggu depan hari Senin live di YouTube atau live Instagram lagi teman-teman ya. Semua teman-teman semua. Mari selamat malam semuanya. Mari.